Ya, halo sahabat Duta Tani. Kebetulan hari ini saya pulang dari kebun, baru istirahat, makan, ngopi. Mas MB Channel ini datang ke rumah ingin berkunjung dan melihat tanaman talas bening. Alhamdulillah beliau juga mulai melirik untuk tanaman ini dan ingin membudidayakan. Halo, selamat siang Mas MB. Selamat siang Mas Suryo. Jangan lupa ya, MB Channel beliau ini kontennya tentang pertanian sama dengan kita ya. Siap. Mas MB pengen tanya-tanya tentang budidaya tanaman talas bening. Monggo, apa yang perlu sampai tanyakan? Insya Allah kalau saya paham, saya jawab Mas. Ya. Jadi sebelumnya ya teman-teman, ini Bang Suryo dari channel Duta Tani. Nanti silahkan kunjungi channel Duta Tani yang sudah pasti tani ya, kontennya tani. Jadi semua ada. Ya, insya Allah, insya Allah. Gitu. Jadi begini Bang Suryo. Jadi saya mampir ke sini. Jadi pertama saya juga ingin tahu Ya. cara pengembangan talas bening ini. Jadi nanti sekalian saya minta izin untuk mengekspos supaya teman-teman semua tahu Siap, siap. seperti apa talas bening ini nanti ke depannya, cara perawatannya, kemudian pemanenannya dan dijualnya kemana gitu ya. Siap, siap. Jadi gimana nih Bang Suryo? Dari mulai saya, misalnya nanti saya sudah mulai menanam ini, Ya. untuk bibitnya saya dari mana, kemudian cara tanamnya, Mm-mm. kemudian apa saja sih yang laku di tanaman talas bening ini, Mm-mm. kemudian sekaligus untuk pembeliannya atau saya jualnya kemana? Marketnya. Gitu. Marketnya. Ya, gitu, Bang. siap. Terima kasih Mas MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini nanti di kontennya Mas MB Channel bisa bermanfaat untuk rekan-rekan petani pemula yang memang belum Iya. tahu tentang budidaya tanaman talas bening. Jadi gini Mas MB, untuk budidaya tanaman talas bening ini mudah. Kita di sini ini sistemnya mitra. Mitra. Jadi mitra jual beli hasil panen. Ketika sampean ingin bergabung di mitra, ini cukup beli bibit aja. Kemudian setor biodata KTP ataupun SIM. Intinya domisili. Ya. Nah, itu domisili ya intinya ya. Iya. Nah, kemudian sampai sudah beli itu, budidayanya sangat mudah dibanding dengan tanaman yang lainnya. Yang lainnya. Bukan saya ini melebih-lebihkan, tapi memang untuk tanaman talas ini keladi sangat mudah. Mungkin sahabat-sahabat semua ya, itu di kebun ataupun di belakang rumah ada namanya keladi liar. Ya seperti itulah tanamannya. Cuman bedanya kita di sini ini dipelihara dan dirawat. Dengan teknik perawatan itu ada namanya pemupukan, Iya. pembersihan gulma, kan Iya, itu. Kalau untuk sistem marketnya kita di sini ketika sampai sudah bergabung, kita jamin 100% untuk market. Nah, di sini yang bisa dihasilkan untuk tanaman talas bening ini, pertama daun, Daun. kedua tangkai ataupun lompong, ketiga baru finish di umbi. Nah, untuk harga daun sendiri yang basah itu harga Rp1.000. Kalau harga yang dirajang yang sudah kering, ini kan daunnya nanti kita rajang nih. Daunnya ya. Seperti tembakau. Ini nanti dirajang, kemudian kering. Kalau warnanya gold itu harganya 15.000. Itu per kilo. Kalau sudah dirajang dan kering. Seperti tembakau dengan ketebalan 0,5 sampai 0,8 mili. Ya. Nah, untuk alat rajangnya pun kita menyiapkan semuanya. Kemudian untuk lompongnya ini, tangkainya ini Ya. basahnya Rp150 laku ini. Satu batangnya. Iya, 1 kilo 1 kilo. Iya. 150 rupiah. rupiah. Nah, dia ini alhamdulillah sih Mas, baru pertama kali di mitra kita yang baru beli lompongnya. Iya. Itu baru pertama kali di Lampung Timur, Sumatera. Nah, yang kering, yang sudah dirajang kering ini harganya Rp1.000. Kalau yang daun kering ataupun warnanya ini hitam,
Dia mau busuk, mau jelek, mau lebar, mau tua, mau kecil, itu harganya 10.000. Namanya rajangan asalan. Kalau yang tadi spek kuning, gold, itu harga 15.000. Iya. Seperti itu, Mas. Siap. Untuk umbinya sendiri? Kalau untuk umbi saat ini harganya kan memang fluktuatif nih, Iya. ngikutin pasar. Kalau awal-awal itu harga 1.000 sampai 1.500, kalau sekarang 1.250 rupiah per kilo. Iya. Dan untuk umbinya pun sekarang alhamdulillah di TJM Iya. di Lampung Timur sudah berdiri pabrik untuk pengolahan tepung umbinya. Itu TCM tuh apa? Talas Jaya Makmur, Oh, singkatannya. mitranya ya? Mitra kita. Perusahaannya, Ya. ya. Saya juga di sini sebagai mitra sih, bukan leader. Kalau leader kan memang Pak Awang nih, Iya. yang memang kepala untuk asosiasi ini. Iya. Saya hanya menyebarkan dari petani ke petani dan untuk konsumen, untuk buyer juga. Bayarnya. Ketika ada buyer yang menghubungi saya, ya nanti kita sounding ke Oke. leadernya seperti itu. Siap. Jadi itu ya teman-teman. Nanti untuk ini satu lagi Bang, Ya. untuk talas bening ini kan bukan hanya buat lokal ya. Ya. Mungkin untuk ekspor juga. Oh iya pasti eksporin nanti. Iya. Jadi gini Mas, kalau untuk rajangan yang gold ini kita ekspor. Ketika yang asalan itu kita olah lagi. Ketika sudah jadi tembakau yang warna hitam, yang asalan, kita giling menjadi tepung. Namanya tepung daun talas. Ini nanti buat konsentrat ternak. Lembu, domba, sapi. Nah ini Konsentrat ya. kita lagi fokus untuk pembuatan konsentrat untuk ternak ikan. Cuman kan kita belum kalau ini. Oh, belum. Nah, selain itu juga umbinya buat keripik. Kalau kawan-kawan sahabat Duta Tani ataupun MB Channel yang ingin pesan untuk mencicipin keripik talas bening dengan berbagai macam varian ya, rasa, itu bisa menghubungin Mas MB. Siap. Gitu. Jadi nanti kita sertakan nomor WA-nya di deskripsi ya, dengan nomornya Bang Suryo Duta Tani. Siap. Gitu. Mm-mm. Jadi sebetulnya untuk talas bening ini semua laku berarti ya Bang? Iya, nggak ada yang nggak laku Mas. Dari daun ya teman-teman, Ya, dari daun daun, laku. dari lompong ya atau batangnya ini, dan dari umbinya nanti ketika sudah tinggi, sudah lebar, umbinya sih sudah siap panen. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Target kita gini Mas, untuk mitra ini umur 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun itu baru kita panen. Iya. Nah, kalau yang dibikin keripik itu jangan umur yang tua. Umur 5 bulan sampai ke 1 tahun. Itu baru enak rasanya. Yang sedang ya, nggak muda, nggak tua. Iya, itu yang paling enak seperti Tapi itu. untuk kemaksimalan panennya itu 1,5 tahun. Iya, betul. Siap. Jadi ini teman-teman ya, recommended sekali untuk apalagi di masa sekarang nih, lada pun harganya nggak menentu. Bahkan tahun ini nggak buah. Iya, betul. Buah juga hanya sedikit. Jadi bisa kita gunakan untuk tumpang sari di tengah-tengah kebun lada, atau buat teman-teman yang mau membudidayakan atau mau beralih tanaman, atau juga mau punya lahan baru mau ditanemin apa bingung, kita tanemin talas bening dan kita siapin bibit dan siap untuk pemasarannya juga. Ya, kalau untuk harga bibit Mas, itu harga 3.500 per batang. Ya. Dia mau besar, mau kecil, mau beli banyak, mau sedikit, itu sama semua harganya. Nggak ada yang rubah. Kenapa harganya tergolong mahal dibanding dengan yang non mitra? Iya. Karena kita di sini Mas, di sini kita di TJM ini alhamdulillah eksperimen, inovasi dan inovasi terus. Betul. Apa yang kurang di tempat kita uji coba. Iya. Ketika kita berhasil dan tidaknya, itu nanti kita sounding kita share untuk sahabat Duta Tani ataupun sahabat MB Channel seperti itu. Oke. Jadi ya itulah, banyak sekali keunggulan dari talas bening ini. Jadi jangan ragu-ragu, jangan was-was, untuk talas bening ini dipastikan untung ya. Insya Allah. Gitu. Ya karena gini juga sih Mas, saya pribadi sih di konten-konten saya yang di Duta Tani, ini kita real ngomongnya. Jadi tidak melebih-lebihkan. Ketika ya kita bukan menjelekkan yang lain sih, estimasi nanti dalam 1 tahun dapat 400 juta, 300 juta, itu nggak mungkin Mas. Itu udah nggak mungkin. Logikanya aja, karena daun ini
kita bikin nggak usah bikin per batang ini 1 kilo, kejauhan bos. Jadi kita bikin ini 1 on ataupun setengah on per batang. Dikalikan aja umpama 10.000 batang baru dapat umpama 1 on, Iya. 1 ton. Kali ton. 1000 itu per bulan. Jadi 1 ton. masalah naik turun itu tergantung petaninya. Iya. Seperti itu. Jadi estimasinya belum tentu ya. Ya betul, benar. Cuman kita mesti yakin apa yang kita tanam ini ada hasilnya. Ya betul. Begitu. Karena kita kalau bisa sih untuk sahabat-sahabat semua ya, jangan mengandalkan satu komoditi. Ya. Apapun itu harus kita tanam. Entah pisang, kunyit, kencur, jahe, Ya. pinang. Kalaupun lahan kita nggak ada ya, sebisa kita mungkin lah manfaatkan agar tanaman satu tanaman yang kita andalkan itu tidak terlalu terganggu kan. Itu bisa Jadi, tumpang sari. Artinya bisa talas bening bisa ditumpang sarikan, Betul. juga bisa untuk tumpang sari. Benar, Lebih betul seperti sekali. itu ya. Betul. Jadi untuk tanaman misalnya pohon kelapa bisa ditanam di bawahnya, Ya, tumpang sari. Betul. Dan untuk talas bening misalnya posisi nggak ada naungan seperti ini, kita juga bisa tumpang sarikan dengan pohon pisang seperti yang di belakang kita ini. Benar. Untuk pohon pelindung mas. Untuk yang jelas. pohon pelindung. Gitu. Karena tanaman talas bening ini nggak bisa untuk lahan terbuka. Iya. Ketika dia ada panas yang panjang, ini otomatis dia mengering. Yang luntung. Ngeluntung jero Jawa nih. Nah ini nanti kecil dia daunnya. Gitu. Iya. Sip. Oke. Nah itu tadi ya kita bincang-bincang dengan teman kita, rekan kita satu kampung, sejawat juga sama kita di MB Channel. Beliau juga di sini memang ada info tentang lada, kunyit, jahe. Terus kemarin kalau nggak salah masalah KKB ya. Kemarin mengenai korporasi ya. Nah, korporasi KKB. masalah KKB untuk ekspor Kemudian lada hitam. Letak kebun lada hitam melalui GPS. Diminta bayar untuk supaya tahu bahwa kebunnya itu memang benar-benar ada. Ada gitu ya. Gitu. Nah, itu. Makanya untuk sahabat Duta Tani, channel saya jangan lupa dihubungin channel beliau. Insya Allah di situ info tentang pertanian ada semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun mas. Sampai pamitan. Oke, nggak usah lah. Kan sudah hati.